Bab 31. Elaine berteriak ketakutan saat ini, memejamkan mata dan akan mengejang, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tamparan keras telah jatuh. Saat dia membuka matanya, dia terkejut. Charlie, menantu Rubishnya, keluar saat ini dan memblokir tamparan yang lain. Ini. Pikirannya langsung terputus, tetapi dia tidak bereaksi. Mengapa Charlie begitu berani? Orvel Hong tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membela Lady Wilson sialan ini saat ini, dan bertanya dengan dingin, "Siapa Anda? Apakah kamu ingin mati juga?" Charlie tersenyum ringan, "Mer Orvel, bukan. Beri aku wajah. Kamu bisa mengalahkan anjing di sampingku, tapi ibu mertuaku tidak bisa." Orvel Hong berkata dengan wajah cemberut, "Lady Wilson ini adalah ibu mertua Anda. Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pantas mendapatkan wajah?" Ketika dia mengatakan ini, Orvel Hong sudah marah. Dia selalu dihormati oleh banyak orang di Aurus Hill, tapi hari ini dia menghadapi rasa tidak hormat satu demi satu. Pertama, ada Fred White berteriak di depannya, dan Lady Wilson yang menjijikkan berkicau di sampingnya. Sekarang seorang anak muda melompat untuk menunjuk pada dirinya sendiri. Dia benar-benar Master Orvel yang agung. Kucing dan anjing macam apa yang berani membantahnya sesuka hati? Memikirkan hal ini, dia segera menjadi marah dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Bunuh orang yang tidak mencintai hidupnya ini." Charlie tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menelepon dan membiarkan orang di telepon memberitahumu." Bagaimanapun juga, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Isaac Raven, orang yang bertanggung jawab atas Shangri-La. Setelah telepon terhubung, dia dengan hormat berkata kepada kenyamanan, "Tuan, apa yang Anda inginkan?" Charlie bertanya dengan acuh tak acuh, "Ada seorang pria bernama Orvel Hong di Aurus Hill, apa kau kenal dia?" Isaac Raven buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan, saya tahu nama yang Anda sebutkan itu. Dunia luar mengatakan bahwa dia adalah kaisar bawah tanah Aurus Hill. Nyatanya, dia hanyalah gangster kecil." Setelah berbicara, Isaac Raven berkata lagi, "Cucu ini tahu bahwa saya dari keluarga Wade, dan dia ingin menyanjung saya. Dia telah memohon padaku beberapa kali untuk makan. Saya tidak pernah memperhatikannya. Mengapa? Tuan Wade, apakah Anda kenal dia?" Charlie berkata dengan ringan, "Oh, ini membuatku ingin membunuhnya sekarang." Isaac Raven di sisi lain telepon langsung meledak, tidakkah dia ingin hidup? Beraninya dia memprovokasi tuan muda. "Di mana kamu sekarang? Aku akan segera mengirim seseorang dan menyingkirkan kotoran itu." Charlie berkata, "Panggil dia, kamu bisa memberitahunya." Setelah berbicara, dia menyerahkan telepon ke Hong dan berkata, "Ayo, kamu bisa mengangkatnya." Orvel Hong tampak curiga. Bagaimana situasinya? Sepertinya orang ini tidak sedang berakting. Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang bagus? Tidak terlihat seperti itu. Pakaiannya sangat umum, dan jumlah total uangnya mungkin tidak 500. Bahkan ponsel yang digunakan maksimal beberapa ratus. Apa yang dapat dia lakukan? Bisakah dia menemukan seseorang untuk didukung? Dia sangat menghina, tetapi Orvel Hong masih tanpa sadar menerima telepon dan bertanya dengan ragu-ragu, "Hei, saya Orvel Hong, siapa kamu? Ingin mendukung anak ini?" Di telepon, Isaac Raven mengutuk, "Orvel, apakah kamu begitu lelah dan bengkok? Bahkan Anda berani memprovokasi tuan saya. Percaya atau tidak, aku akan membiarkan keluargamu mati malam ini bersama 25 orang tanpa tempat bagimu untuk dikuburkan." Bab 32. Orvel Hong mendengar suara ini, bukankah ini Isaac Raven, yang telah menajamkan kepalanya sepanjang waktu dan ingin menjilatinya? Dia bilang dia memprovokasi tuan mudanya. Mungkinkah anak ini di depanku? Selain itu, begitu dia membuka mulut, dia mengatakan 25 anggota keluarganya. Mungkinkah dia sudah mengetahui semua detailnya? Dia adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill. Kekuatan keluarga Wade luar biasa, dan membunuhnya tidak berbeda dengan membunuh semut. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba ketakutan. Dia berkata tanpa berpikir dan memohon belas kasihan, "Mer Charlie,
Jangan marah, Tuan Charlie, saya telah membuat sedikit kesalahpahaman, saya dan Tuan. Tutup mulutmu. Isaac Raven mengutuk, identitas tuan muda kita sangat rahasia. Jika Anda berbicara terlalu banyak, berhati-hatilah karena saya membunuh keluarga Anda. Orvel Hong gemetar lebih parah dari Parkinson, dan buru-buru berkata, Tuan Charlie, aku terkutuk. Saya harus mengurus masalah ini. Seorang manajer Isaac sudah cukup baginya untuk berlutut dan menjilat, dan keluarga Wade di atas Tuan Charlie adalah eksistensi tertinggi yang membuatnya terlihat jauh dari pandangan, dan dia perlu melihat sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, dia tidak tahu apakah dia masih hidup, dan langsung menyinggung tuan muda keluarga Wade. Memikirkan hal ini, Orvel Hong memfokuskan pandangannya pada Charlie, kakinya melunak tanpa sadar, dan dia berlutut di depan Charlie, dan berkata dengan gentar, Charlie, maafkan saya tidak tahu dia adalah ibu mertua Anda, saya bingung, saya minta maaf kepada Anda. Mohon maafkan saya. Setelah itu, dia melembutkan kakinya dan berlutut di depan Charlie. Semua orang yang hadir tercengang, menyaksikan Orvel Hong benar-benar berlutut untuk meminta maaf kepada Charlie, sampah ini. Bahkan Tuan Putih Muda adalah anjing mati di depan Orvel Hong. Pemuda ini bisa membuat Orvel Hong berlutut di tanah. Seberapa sakral ini? Adik-adik Orvel Hong juga takut bodoh. Master Orvel adalah kaisar bawah tanah Aurus Hill. Pemuda macam apa yang bisa membuatnya berlutut? Charlie juga tidak menginginkan kehidupan Orvel Hong, bagaimanapun juga, itu adalah ibu mertuanya, bukan dirinya sendiri. Selain itu, berbicara sampai ke lubuk hatinya, Charlie masih merasa bahwa melihat ibu mertuanya dipukuli itu sangat bagus. Jadi dia berkata kepada Orvel Hong, saya bisa memaafkan Anda kali ini, tetapi berbicara tentang uang ibu mertua saya, Anda harus mengembalikannya dengan untung. Orvel melihat itu adalah amnesti. Dia benar-benar tidak berharap Charlie akan memaafkan dirinya sendiri. Dia berjongkok selama sisa hidupnya dan berseru, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Karena itu, dia segera berteriak ke Harley Zhou di sebelahnya, cepat dan tangani. Hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu lagi. Elaine sudah bodoh, apakah ini masih menantu laki-lakinya sendiri? Bahkan Orvel Hong yang terkenal akan berlutut untuknya. Untuk sesaat, Elaine merasa citra Charlie semakin tinggi di matanya sendiri, dan bagaimana ia menjadi tak terduga. Fred White, yang menderita beberapa mulut besar, juga tercengang. Bukankah ini Charlie pemborosan yang terkenal? Mengapa Tuan Kelima begitu takut padanya? Pada saat ini, Harley Zhou datang dengan wajah pucat membawa koper hitam, dan pergi ke Elaine, dan berkata dengan ngeri, Bibi, pokokmu 1,3 juta, dan dividen yang dijanjikan, 200,000, totalnya 1,5 juta, di sini adalah 2 juta, dan sisa 500,000 adalah permintaan maaf kami. Terima. Elaine itu bodoh. Kapan menantu saya yang tidak berguna mendapatkan begitu banyak kemampuan? Pokoknya dikembalikan, dividen yang dijanjikan sebesar 200,000 dikembalikan, dan apakah mereka memberikan tambahan 500,000? Bab 33. 1.300.000, 2 juta per detik, ini membuat Elaine langsung gembira, dan dia tidak bisa mempercayainya. Segera, dia bertanya pada Harley Zhou dengan ekspresi terkejut, 2 juta itu benar-benar untuk saya. Harley Zhou buru-buru mengangguk dan berkata, tentu saja, ini semua milikmu. Oh itu bagus. Elaine langsung bersemangat. Melihat Elaine mendapat 2.700.000 lebih kepala sekolah. Para pria dan wanita tua lainnya semuanya bersemangat dan gila. Mereka merasa karena semua uangnya dikembalikan, uang mereka sendiri harus dikembalikan bahkan dengan keuntungan. Jadi beberapa orang yang memimpin dan bertanya, Manajer Zhou, bagaimana dengan uang kita? Manajer Zhou buru-buru menatap Orvel Hong. Meskipun Orvel Hong tidak mau memuntahkan uang yang dia makan di perutnya, tetapi keluarga Charlie yang tersinggung kali ini, mungkin bahkan nyawanya berharga, jadi dia tidak peduli dengan kesusahan, dan berseru, pensiun semua kembali. Demi wajah Tuan Charlie, uang semua orang dikembalikan dengan semua keuntungannya.
Penonton tiba-tiba bersorak kegirangan. Charlie tiba-tiba berkata dengan dingin saat ini, Tuan Orville, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang kamu maksud dengan melihat wajahku? Apakah Anda ingin bermain-main dengan saya sebagai penculikan moral? Orville Hong terkejut, dan berkata, Mer Charlie, apa maksudmu? Sedikit bingung, saya tidak mengerti. Charlie berkata, uang orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin mengembalikan uang, Anda dapat mengembalikan uang. Jika Anda tidak ingin mengembalikan uang, Anda tidak akan mengembalikan uang. Tetapi jika Anda berani mengatakan bahwa pengembalian uang itu demi wajah saya, maka jangan salahkan saya karena berbalik wajahku sekarang. Orang tua dan wanita tua ini baru saja mengejek Elaine. Mengapa dia membantu mereka mendapatkan hutang sekarang? Sebaliknya, dia tidak hanya tidak akan membantu mereka menuntut hutang, tetapi dia juga akan memberi Orville Hong beberapa tetes mata agar dia bisa mengetahuinya dan mengembalikan uang itu kepada orang tua dan wanita tua ini akan menyinggung perasaannya. Orville Hong langsung mengerti, dan berseru, Mer Charlie, jangan khawatir, aku mengerti. Setelah itu, dia berkata kepada Harley Zhou, hanya kembalikan uang ibu mertua Tuan Charlie, tidak ada yang lain. Ah! Para wanita tua yang masih gembira sekarang menjadi gila satu persatu, dan beberapa bahkan menangis dan meratap. Beberapa orang memohon Charlie untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi Charlie tidak mau. Bagaimana sekelompok orang tua dan tidak sopan mencibir dan menghinanya. Sekarang setelah aku melihatnya berurusan dengan Orville, mereka berharap dia membantu. Pergi ke ibumu. Melihat pria tua dan wanita tua ini menggoreng wajan, Orville Hong tiba-tiba berteriak, semuanya efek King diam. Siapa Vic akan mengatakan satu hal lagi, jika Anda bertengkar dengan Tuan Charlie, saya akan membunuh Anda. Orang tua dan wanita tua ini tiba-tiba tidak berani mengatakan apa-apa. Orville Hong memandang Fred White yang tertegun, dan berseru, Mer Charlie, pangeran ini, apakah temanmu? Charlie melirik ke arah Fred White, dan Fred White buru-buru memohon, Charlie, Charlie. Charlie, bantu aku. Beritahu Tuan Orville, kami berteman baik. Silahkan. Charlie mendengus dingin dan berkata kepada Orville Hong, aku tidak kenal orang ini, kamu terus memenuhi janjimu, dan biarkan dia pergi setelah kamu cukup berbuat. Orville Hong segera mengerti, dan memerintahkan anak buahnya, Deemen, beri dia pukulan, ini jalang, kehadirannya memenuhi hatiku dengan amarah. Fred White meratap ngeri, Charlie. Akulah yang memiliki mata tapi tidak berpikir. Saya mohon untuk membantu saya mohon. Bab 34. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, aku tidak punya kerabat, tidak ada alasan, tidak ada keluhan, tidak ada dendam, tapi kau mengejekku berulang kali, memintaku untuk menyelamatkanmu lagi. Bangun, jangan bermimpi. Fred White tiba-tiba pingsan dan berteriak, Charlie, aku benar-benar tahu aku salah, tolong bantu aku. Melihat ekspresi Charlie yang tidak bagus, Orville Hong langsung meneriaki lawannya, sial, kalian, kenapa tidak kamu lakukan saja? Apakah kamu mencari kematian? Beberapa bawahannya terkejut, dan buru-buru menjambak leher dan rambut Fred White, berderak dan berkedut. Mulut Fred White penuh dengan darah dan beberapa gigi patah, tapi dia tetap tidak berhenti. Setiap tamparan ditarik dengan sangat keras. Orville Hong bertanya pada Charlie sambil tersenyum, Mer Charlie, apakah Anda puas dengan perlakuan ini? Charlie mengangguk, oke, itu dia, aku harus pergi. Orville Hong buru-buru menyerahkan kartu namanya kepada Charlie dengan hormat dan memuji, Mer Charlie, ini informasi kontak saya. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, tolong beritahu saya pasti akan ada di sana saat menelepon. Charlie bersenandung, dan memasukkan kartu namanya ke dalam sakunya. Kemudian dia berkata kepada ibu mertuanya, Elaine, Bu, sudah larut, ayo kembali. Meskipun Elaine ditampar beberapa kali, dia mendapatkan $700,000 pada akhirnya, jadi dia menutup mulutnya dengan gembira saat itu. Charlie juga sangat bangga ketika melihat menantu laki-lakinya benar-benar memberinya wajah. Charlie membawa uang itu dan mengajak Elaine pergi. Orang tua dan wanita tua berkumpul di depan Charlie,
dan berkata dengan niat, "Oh, Charlie," bibinya yang baru saja mengacaukannya. "Kami tidak mengharapkan Anda menjadi seperti ini. Luar biasa, sangat muda, dan menjanjikan. Ya, Charlie, kamu adalah orang yang berbakat, dan kamu terlihat seperti naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Menantu saya jauh di belakang Anda. Lihat apakah Anda dapat membantu kami dan memberitahu manajer, kembalikan uangnya, itu semua uang hasil jerih payah kami." Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Mengapa saya harus membantu Anda? Bukankah kalian semua memiliki mata di atas? Jika Anda tidak mendapatkan uangnya kembali, Anda dapat meminta bantuan menantu Anda sendiri. Lagi pula, ambil satu langkah." Semua orang sangat menyesal ketika mendengar ini. Mereka menyalahkan diri sendiri, sekarang tidak mungkin, sekarang kesempatan untuk memulihkan uang hasil jerih payah benar-benar hilang. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka menamparkan diri mereka sendiri 2 kali di tempat, dan seseorang duduk di tanah dengan putus asa, menangis untuk ayah dan ibu. "Ini adalah peti matiku. Semuanya akan berakhir jika hilang." Namun, mereka tidak punya pilihan. Untuk disalahkan, mereka menyalahkan mulut mereka sendiri dan mereka tidak memiliki menantu yang baik seperti Charlie. Dalam perjalanan pulang, Elaine bertanya pada Charlie dengan senyum tersanjung dan penuh, "Charlie, bagaimana kamu tahu Tuan Kelima Hong? Kenapa dia begitu sopan padamu?" Charlie berkata, "Haha, bagaimana aku bisa mengenal seseorang seperti dia? Saya baru saja menelepon teman sekelas dan dia memiliki kemampuan untuk mengizinkan Harley mengembalikan uangnya." Ketika Elaine mendengar ini, dia merasa kecewa. Dia pikir Charlie memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui, tetapi dia masih meminta bantuan. Akibatnya, keinginan di hatinya lenyap dalam sekejap. Tapi untungnya, dia harus mendapatkan uang itu kembali dan menghasilkan $700,000 tambahan, yang membuatnya sedikit lebih baik tentang Charlie. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Charlie, "Charlie, hari ini, kamu harus menyimpan rahasia untuk ibumu. Jangan beritahu siapapun bahwa meskipun ibumu sudah tua, dia harus punya wajah." Charlie tersenyum tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, "Aku kenal ibu." Bab 35. Setelah mengatasi masalah ibu mertua mengambil uang tunai dan dengan senang hati pergi ke bank untuk melakukan setoran. Charlie langsung pulang. Saat memasuki rumah, melihat istrinya, Claire, sepatu telah diganti di pintu, dia tahu bahwa istrinya telah kembali, jadi dia langsung pergi ke kamar tidur. Begitu dia memasuki kamar tidur, dia melihat istrinya Claire hanya menutup telepon, dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Dia dengan penasaran bertanya, "Istri, siapa yang kamu telepon sekarang?" Claire berkata dengan bersemangat, "Ini pacarku yang baik, Elsa dong. Apakah kamu ingat dia?" "Ingat." Charlie mengangguk, dan berkata, "Saya dulu belajar di Aurus Hill dan saya dekat dengannya. Dia seperti putri dari keluarga Eastcliff, kan?" "Iya." Claire berkata, "Keluarga Elsa cukup baik di Eastcliff." Charlie tersenyum dan bertanya, "Apa? Dia akan datang ke Aurus Hill untuk menemuimu?" Claire berkata, "Bukan hanya untuk melihatku, dia akan bekerja di Aurus Hill." Charlie bertanya dengan curiga, "Dia adalah putri dari keluarga Eastcliff. Jika dia tidak mengelola bisnisnya sendiri, pekerjaan apa yang bisa membuatnya datang ke Aurus Hill?" Claire berkata, "Saya tidak tahu banyak. Dia bilang dia akan bekerja di Emgrand Group, tapi mengapa dia datang ke Emgrand sejauh ini, aku tidak tahu." Charlie mengangguk tetapi diam-diam berpikir, meskipun keluarga Dong jauh di belakang keluarga Wade, di Eastcliff juga ada beberapa kekuatan, Elsa tidak perlu melepaskan bisnis keluarganya dan bekerja di kelompok kekaisaran. Adakah tujuan khusus wanita ini datang ke Emgrand Group? Charlie bingung, tapi dia tidak bisa memastikan untuk sementara waktu. Tampaknya setelah Elsa bergabung dengan Emgrand Group, Doris yang bisa merasakan pantatnya. Saat ini, Claire sepertinya sedang memikirkan sesuatu, menepuk keningnya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Charlie, aku akan bertemu dengan seseorang dari Emgrand Group besok. Saya tidak bisa pergi. Bisakah Anda menjemput saya di bandara?"
Elsa, atur tempat baginya untuk menangkap angin. Charlie berjanji, kalau begitu aku akan membuat pengaturan sebelumnya besok. Claire berkata lagi, ngomong-ngomong, cari tempat yang lebih baik, jangan takut menghabiskan uang, ambil kartu bangku. Dengan itu, dia menyerahkan dompet itu padanya. Charlie buru-buru berkata, tidak, saya punya kenalan yang telah membuka restoran yang sepertinya cukup bagus, jadi saya bisa mengaturnya. Bagaimanapun juga, Charlie mengeluarkan ponselnya secara langsung, ingin mengirim pesan teks ke Isaac Raven di Shangri-La, memintanya untuk mengatur jamuan makan. Tapi dia memikirkannya baik-baik, Shangri-La itu kejutan buat istrinya, untuk menjamu Elsa, alangkah lebih baik pindah ke tempat lain. Jadi dia mengirim pesan teks ke Orville Hong itu. Saya ingin mengadakan jamuan makan untuk menghibur teman-teman saya, Anda membantu saya mengatur hotel kelas atas, tetapi tidak di Shangri-La. Segera, Orville Hong membalas pesan teks, jangan khawatir, Tuan Charlie, saya memiliki rumah di bawah nama saya. Ini adalah restoran top di Aurus Hill dan Shangri-La. Saya akan membantu Anda mengatur kotak berlian terbaik dan layanan terbaik untuk perjamuan Anda. Charlie hanya menjawab satu kata, oke. Keesokan harinya, Claire menghabiskan sepanjang hari di Emgrand Group, sibuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama. Charlie menelepon Doris Young, wakil ketua Emgrand Group, dan bertanya tentang pengangkatan Elsa. Doris yang terkejut Charlie mengetahui tentang ini. Dia mengatakan bahwa Elsa melamar direktur administrasi, posisi manajemen tingkat menengah. Melihat bahwa resumenya tidak buruk, kelompok itu memutuskan untuk menerimanya, dan dia sudah ditunjuk selama beberapa hari. Bab 36. Jadi Charlie mendesaknya untuk lebih mengamati wanita ini setelah Elsa menerima pekerjaan itu, dan selalu melaporkan kepadanya jika ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah mengatur untuk Doris Young, Charlie pergi naik taksi di sore hari dan pergi ke bandara, siap menjemput sahabat Claire Elsa. Setelah tiba di bandara dengan taksi, Charlie hendak pergi ke ruang kedatangan. Sebuah Mercedes-Benz tiba-tiba mengerem dan berhenti di depannya. Sepupu Claire, Harold, tiba-tiba mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil, memandang Charlie dengan cemberut yang aneh, dan bertanya, Charlie, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk menjemput pacar Claire, kenapa kamu di sini? Charlie mengerutkan kening dan menemukan bahwa orang-orang yang duduk di atas G besar ini semuanya adalah kenalan, selain Harold, ada Gerald dan Wendy. Harold berkata dengan nada menghina, Anda sedang berbicara tentang Nona Dong, bukan? Nona Dong meminta kami untuk menghiburnya, jadi kamu tidak lagi dibutuhkan, keluarlah. Charlie mendengus dingin, dan berkata, jika kamu ingin keluar, keluar sendiri. Bagaimanapun juga, Charlie berhenti menanggapi mereka dan berjalan langsung ke aula kedatangan. Harold hendak mengumpat, dan Wendy di sebelahnya buru-buru mengingatkan, saudaraku, Nona Dong akan segera datang. Nenek mengingatkanmu bahwa kamu harus meninggalkan kesan yang baik pada Nona Dong. Jika Anda bisa mengubahnya menjadi saudara ipar, Anda ada di sini. Status keluarga kita tidak ada yang bisa menandingi, jadi jangan mengganggu sampah ini. Harold tiba-tiba terbangun. Hampir lupa tujuan utama datang ke sini hari ini. Faktanya, itu adalah hal terbaik kedua untuk menangkap Elsa. Itu adalah hal yang paling penting untuk meninggalkan kesan yang baik padanya dan mendapatkan tangannya di tangannya. Kekuatan keluarga Dong di Eastcliff luar biasa. Jika mereka bisa ikut dengannya, maka mereka akan berada di panggung yang sama, dan keluarga Wilson juga bisa naik ke langit bernilai. Jadi, dia menahan ketidakpuasannya terhadap Charlie, dan mereka buru-buru turun dan bergegas ke aula kedatangan. Pada saat ini, mereka melihat seorang wanita yang sangat mencolok, muda dan cantik di tengah keramaian. Dia memakai rambut kastanye panjang dan rok putih, yang menguraikan sosok yang sangat indah. Meskipun dia memakai kacamata hitam, kulitnya seputih porselen, bibirnya penuh api, dan keindahan serta daya pikat tidak bisa disembunyikan. Melihat lebih dekat padanya, penampilannya sama sekali tidak lebih buruk dari Claire, dan keduanya bisa dikatakan memiliki kelebihan masing-masing. Untuk sesaat, pemandangan kerumunan yang mengambil jalan terfokus padanya. Harold sudah tercengang.
Bahkan Geralt, yang sedang menyaksikan kegembiraan di sebelahnya, terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, seperti yang diharapkan dari para wanita Eastcliff, temperamennya benar-benar berbeda. Pada saat ini, Elsa juga melihat kerumunan, dan buru-buru berjalan dari kerumunan, melambai kepada mereka, dan berkata, "Geralt, Wendy, dan Charlie, lama tidak bertemu." Hati Harold melonjak dengan antusias, dan dia berkata pertama, "Lama tidak bertemu, Elsa, kamu telah menjadi lebih cantik." Charlie tersenyum, dan berkata, "Lama tidak bertemu." Harold buru-buru berkata pada saat ini, "Elsa, mengetahui kamu akan datang, aku secara khusus memesan kotak di hotel terbaik di Aurus Hill, menunggu untuk menjemputmu, ayo pergi ke sana sekarang." Elsa melirik Charlie dan berkata maaf kepada Harold, "Harold, maafkan aku. Saya sudah membuat janji dengan Claire dan Charlie sebelumnya. Ayo buat janji di lain hari. Pokoknya, saya akan tinggal di Aurus Hill untuk waktu yang lama. Akan ada peluang di masa depan." Ketika Harold mendengar kata-kata ini, hatinya tidak bisa menahan marah. Pada hari yang begitu penting, Charlie, si kawat yang bau, datang untuk mengacaukannya, itu benar-benar mengerikan. Jadi, dia sengaja berkata, "Elsa, untuk menyambutmu, aku memesan mansion paling terkenal di Aurus Hill, dan itu adalah kotak emas dengan konsumsi minimal 300,000. Saat mengatakan itu, dia memandang Charlie dengan jijik, dan berkata sambil menyeringai, "Aku tidak tahu di mana ipar laki-lakiku yang tinggal memerintahkan perjamuan. Jika nilainya terlalu rendah, bukankah itu sama dengan mengabaikanmu?" Bab 37. Charlie juga sedikit terkejut saat mendengar bahwa pilihan Harold ternyata klasik mansion. Sungguh kebetulan, bukankah Hongwu mengatakan bahwa dia membuka rumah klasik? Sepertinya dia juga menyiapkan jamuan makan di klasik mansion, bukan? Pada saat ini, Geralt yang berada di samping terkejut dan berkata, "Harold, kamu benar-benar dapat memesan kotak emas klasik mansion. Ini bukan sesuatu yang bisa dipesan orang biasa." Harold tersenyum penuh kemenangan, "Sejujurnya, selain dari kotak berlian teratas di klasik mansion, saya benar-benar tidak bisa memesannya, yang lain bukan apa-apa." Karena itu, ini hanya membual Harold. Nyatanya, untuk memesan kotak emas ini, Nyonya Wilson secara pribadi maju dan membayar banyak uang, mempercayakan beberapa talenta untuk berhasil memesannya. Elsa pernah mendengar nama klasik mansion di Eastcliff, dan buru-buru berkata, "Semua orang adalah teman, tidak perlu terlalu boros." Harold berkata dengan datar, "Kamu adalah tamu terhormat, bagaimana kamu bisa diperlakukan seperti teman biasa?" Setelah itu, dia bertanya lagi pada Charlie, "Kakak ipar, saya tidak tahu di mana Anda memesan perjamuan." Charlie berkata dengan lemah, "Itu kebetulan, aku juga memesan klasik mansion." Hahaha. Harold tertawa lancang, "Charlie, kamu tidak takut menyombongkan diri, kamu adalah salah satu dari jenis. Anda bahkan tidak bisa memesan kotak perunggu di klasik mansion, jadi Anda berani bermain di sini." Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Jika aku meledak atau tidak, apa hubungannya denganmu? Saya tidak mengundang Anda untuk makan malam. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak waktu luang?" Harold berkata dengan dingin, Aku melihatmu seperti ini, kamu bahkan tidak bisa memasuki pintu klasik mansion." Elsa di samping tidak tahan melihat Charlie menjadi sasaran. Dia tahu bahwa Charlie adalah menantu yang tinggal, dan tidak memiliki uang dan status dalam keluarga Wilson. Sungguh tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia bisa tinggal di hotel top, dibayar olehnya. Diperkirakan Charlie mengatakan ini dengan sengaja karena ingin menghadapinya. Jadi dia tidak ingin Charlie terlalu malu, jadi dia terbuka dan berkata kepadanya, "Oh, tidak perlu berdebat tentang ini. Karena semua orang memesan tempat yang sama, maka pergilah bersama." Harold dengan sinis berkata kepada Charlie, "Nah, untuk wajah Elsa, izinkan aku mengambilkan makanan untukmu hari ini, dan biarkan kamu melihat seperti apa hotel kelas atas." Charlie mendengus dan mengabaikannya. Orvel akan berlutut ketika dia melihatnya. Apa hotel yang dia buka di matanya sendiri? Sangat disayangkan bahwa ayam Harold tidak lebih dari sebuah mata yang buta.
Classic Mansion adalah hotel kuno bergaya Cina, dekorasi dan gayanya penuh dengan pesona klasik tradisional, sangat mewah, bahkan papan nama di pintunya terbuat dari kayu rosewood kuning berkualitas tinggi. Charlie melihat dekorasi di rumah klasik dan sedikit terkejut. Tanpa diduga, restoran Orville sangat bagus, dan dia bisa mengajak istrinya untuk mencicipi makanan di masa depan. Elsa melihat sekeliling dan berseru, "Saya mendengar nama Classic Mansion ketika saya di East Cliff, dan itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya." Harold tersenyum dan berkata, "Jika kamu datang ke sini, Elsa, tentu saja, kamu harus menggunakan hotel terbaik juga." Setelah selesai berbicara, dia melirik Charlie dan mencibir, "Ini tidak seperti beberapa orang. Jika bukan karena cahaya Anda, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke restoran kelas atas sepanjang hidup mereka." Bab 38. Wendy sengaja bertanya saat ini, "Charlie, bukankah kamu juga memesan kotak di Classic Mansion?" "Yang mana? Bawa kami untuk membuka mata." Charlie berkata ringan, "Saya tidak ingat yang mana yang spesifik. Saya baru saja mengirim pesan teks ke bos mereka dan memintanya untuk membantu mengaturnya, dan menunggu saya untuk melihat catatan pesan teks." Harold dengan sinis berkata, "Apakah kamu tahu siapa bos di sini? Simpan saja pembicaraan besar Anda di sini. Bos di sini adalah Tuan Orville yang terkenal. Anda berani mengatakan hal-hal besar seperti itu. Berhati-hatilah karena Orville akan mendengarnya dengan jari." Pada saat ini, Charlie menghidupkan telepon dan memeriksa pesan teks yang dikirim Orville kepadanya tadi malam dan berkata dengan ringan, "Dia bilang dia meninggalkan kotak berlian untukku." Ketika Harold mendengar kata-kata Charlie, dia langsung tertawa, "Hahaha, Diamond Box. Charlie, kamu takut untuk menertawakanku. Tahukah Anda siapa yang bisa pergi ke kotak berlian? Prince of Aurus Hill memenuhi syarat untuk memasuki kotak berlian, tidak lebih dari 10 orang. Kamu brengsek." Elsa belum berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa Charlie ini juga sangat mencintai wajah, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kotak berlian dalam kapasitasnya. Dia dulu berpikir bahwa orang ini tidak punya uang dan kekuasaan dan sedikit tidak berguna, tetapi dia tidak berharap dia menjadi orang yang mengagumi kesombongan. Sungguh mengecewakan. Charlie tertawa dan tidak mengatakan apapun. Menurutnya, orang-orang yang menertawakan diri sendiri ini memiliki keterbelakangan mental yang rendah, tetapi dia tidak mau repot-repot mengenal mereka. Gerald juga dengan sinis berkata, "Charlie, bahkan ayahku tidak memenuhi syarat untuk makan di kotak berlian, kamu berani menyombongkan diri." Wendy menggema, "Brother Gerald, apalagi makan di kotak berlian? Orang seperti ini tidak berhak makan sisa makanan di kotak berlian." Charlie memandang Gerald dan tidak bisa membantu tetapi mencibir. "Dasar burung bodoh, Tuan Orville baru saja memukuli adikmu kemarin, apakah kamu masih berani datang ke restorannya untuk makan malam?" Jadi dia dengan sengaja bertanya, "Brother Gerald, saya mendengar sesuatu terjadi pada saudara Anda kemarin." Gerald mengerutkan kening, "Bagaimana Anda tahu?" Setelah itu, Gerald berkata lagi, "Kakak saya diserang kemarin, dan dia masih tidak sadarkan diri. Kami sedang menyelidiki siapa yang melukai dia dan menelanjangi dia saat itu. Apakah kamu punya petunjuk?" Charlie menggelengkan kepalanya dan dengan sengaja berpura-pura menjadi bodoh, "Saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa sesuatu terjadi padanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi." Gerald berkata dengan nada meremehkan, "Kamu sampah, jangan bicara tentang keluarga kulit putihku dengan mulut itu. Lain kali, berhati-hatilah agar saya tidak sopan kepada Anda." Charlie tersenyum dan mengabaikannya. Benar saja, itu adalah keluarga idiot. Bahkan tidak tahu bahwa saudaranya pingsan oleh Orville. Ini sangat menarik. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam bergegas ke kerumunan dan menemuinya. Melihatnya sedikit familiar, Charlie teringat bahwa dia adalah salah satu pengawal Orville. Ketika pria itu melihat Charlie, dia mengenalinya, wajahnya penuh dengan antusiasme dan kebaikan, dan dia segera membungkuk padanya. Charlie menggeleng cepat ke arahnya. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berhenti, berpikir bahwa Tuan Charlie tidak suka terlalu terkenal,
Jadi dia langsung berkata, "Tamu, silakan ikut saya, kotaknya sudah disiapkan sejak lama." Harold terkejut saat mendengar kata-kata itu. Kapan layanan kotak emas paviliun klasik begitu penuh perhatian, seseorang datang untuk menyambutnya secara pribadi sebelum dia melaporkan namanya. Wajah yang luar biasa. Gerald di samping menghela napas, "Harold, reputasi Anda sangat besar. Saya pikir dia tampaknya menjadi orang di sebelah Tuan Orville. Tampaknya Tuan Orville sangat mementingkan Anda. Tahukah Anda Tuan Orville? Apa kau tidak mendengarnya? Ya, Anda benar-benar rendah hati." Harold tertawa dan berkata dengan wajah sombong, "Tidak perlu memamerkan hal semacam ini. Lebih baik tidak menonjolkan diri." Hahaha. Bab 39. Elsa sedikit terkejut. Tanpa diduga, Harold benar-benar memiliki beberapa koneksi di Aurus Hill, dibandingkan dengan Charlie, yang jauh lebih kuat. Tampaknya di masa depan jika dia berjalan ke Aurus Hill bersamanya, akan jauh lebih nyaman untuk aktivitas sehari-harinya. Pria kulit hitam dengan hormat membawa semua orang ke pintu kotak berlian. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar itu, menyerahkannya secara langsung kepada Charlie, dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong tanda tangani. Kotak berlian ini khusus disediakan untuk Charlie, dan dia perlu menandatangani untuk konfirmasi." Charlie tersenyum dan mengambil pena dan kertas, dan akan menulis namanya ketika suara Harold tiba-tiba berdering. "Sial, taruh pulpennya." Harold berjalan dengan wajah tenang, mengambil pena dan kertas dari tangan Charlie, mengusap namanya, dan berteriak pada Charlie, "Kamu ingin tidak tahu malu? Siapa yang memesan kotak itu? Apakah Anda menghitung? Kualifikasi apa yang Anda harus tanda tangani di sini?" Pria berpakaian hitam itu langsung tercengang, menatap Charlie, dan memberinya tatapan bertanya, yang artinya, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengajari Bad Start ini sekarang?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Jika dia ingin menandatangani, biarkan dia menandatangani." Di depan Elsa, Charlie tidak ingin membuat segalanya terlalu memalukan, lagi pula, dia adalah sahabat istrinya. Segera, semua orang di dalam kotak itu duduk. Harold mengatur agar Elsa duduk di depan, sementara Charlie duduk di sudut sendirian, hanya Elsa yang mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dari waktu ke waktu. Segera, hidangan dan anggur istimewa disajikan oleh pelayan. Semua hidangan sangat khusus tentang bahan-bahannya, abalon berkualitas terbaik dan 10 kati lobster Australia hanya dapat digunakan sebagai kertas timah di sini. Bahkan anggur yang bagus adalah anggur nasional berusia seabad, dan sebotol setengah kati saja bisa dijual seharga lebih dari 100,000. Elsa juga orang yang berpengetahuan luas dan terkejut dengan kemewahan makanan ini. Gerald menghela napas, "Harold, berapa standar makananmu?" Harold berkata dengan penuh kemenangan, "Makanan saya adalah 300,000. Gerald berkata dengan heran, "Ini bukan standar 300,000. Botol anggur saja sudah lebih dari 300,000. Harold diam-diam ketakutan, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengenang tentang sikap pria berbaju hitam barusan, mungkinkah Orville memberinya perlakuan khusus? Namun, dia bahkan tidak mengenalnya. Mata indah Elsa berkedip, dia menatap Harold dan berkata, "Harold, terima kasih." Ketika Harold mendengar kata-kata Elsa, dia tersenyum dan berkata, "Ini harus dilakukan di mana-mana." Dengan itu, Harold tersenyum dan bertanya pada Charlie, "Charlie, kamu pasti belum pernah makan makanan yang begitu enak dalam hidupmu." Charlie mencibir, "Apa yang membuatmu percaya diri?" Harold berkata dengan nada menghina, "Setelah makan makananku, mulut yang patah itu sangat keras. Kau King memiliki kesempatan untuk makan makanan yang begitu enak sebelumnya, aku memalingkan kepalamu dan menendangnya untukmu." Charlie tersenyum acuh tak acuh. Hari-hari dia hidup ketika dia masih kecil sangat mewah yang tidak bisa dipikirkan orang biasa. Makanan seperti itu di keluarga Wade juga merupakan makanan bagi orang-orang. Melihat Charlie diam, Wendy berkata dengan marah, "Charlie, sikap seperti apa yang kamu gunakan untuk berbicara dengan kakakku? Percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda keluar sekarang."
Kami membiarkan Anda makan dan Anda akan bertindak tanpa malu-malu. Sungguh kain yang sangat bau. Namun, saat ini, pintu kotak itu ditendang terbuka dengan keras, dan sebuah suara keras berbunyi, "Dari mana asalmu, idiot? Siapa yang akan membiarkanmu masuk ke dalam kotak ini?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan setelan Armani, rantai emas besar, dan bekas luka seperti kelabang di wajahnya menyebar dari sudut matanya ke dagunya. Pria ini memegang selembar uang di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya, dengan wajah galak. Selusin pria kekar dengan tato bekas luka berbaris di samping mereka, mengelilingi semua orang. Semua orang tercengang, panik, bagaimana situasinya. Pemimpinnya bernama Brother Biao, yang merupakan tangan kanan Orvel. Dia mengalahkan dunia bersamanya di tahun-tahun awalnya, dan dia juga orang terkenal di Aurus Hill. Kali ini Orvel memberitahunya bahwa Tuan Charlie yang sangat mulia yang menggunakan kotak berlian pavilion klasik, jadi dia harus mengaturnya dengan benar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika memeriksa penggunaan kotak tersebut, ditemukan bahwa kotak berlian itu ditandatangani oleh Harold yang marah dan takut. Marah karena marah, Harold sialan ini menempati kotak yang disiapkannya untuk para tamu terhormat. Bab 40. Saya khawatir hanya ada satu meja untuk jamuan makan terbaik di kotak berlian, dan tamu sungguhan akan datang. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, Harold berdiri dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya memesan kotak ini. Mengapa Anda masuk dan membuat masalah?" Saudara Biao menunjuk Harold dan bertanya, "Apakah kamu, Harold?" Harold mengangguk dan berkata dengan bangga, "Saya." Saudara Biao berkata dengan dingin, "Bawa dia padaku." Mendengar ini, kedua pria bertubuh kekar itu langsung menarik Harold dan menyeretnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya." "Drafting, apa yang kamu bicarakan omong kosong." Seorang pria kekar langsung menendang lututnya, dan Harold berlutut tepat di depan saudara Biao. Mata dingin Brother Biao melihat ke depan dan ke belakang pada Harold, membuat orang-orang kedinginan seperti pedang. Bentak. Slip tanda tangan dilemparkan langsung ke kepala Harold. Saudara Biao memarahi, "Siapa yang memberi Anda wewenang untuk menggunakan kotak ini?" Harold berpura-pura tenang dan berkata, "Pasti ada kesalahpahaman. Saya memesan kotak emas ini sebelumnya, dan saya telah membayar 300,000 deposit." Gerald juga menyela, "Apa yang kamu lakukan? Kotak ini dipasang oleh Harold. Apakah Anda punya aturan?" Saudara Biao meludah dan menamparkan Harold dan berkata, "Kotak emas. Ini adalah kotak berlian iklan Asterismen untuk tamu terhormat. Kamu juga bisa menggunakan sampah ini." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Kotak berlian. Tidak heran jika kotak ini sangat mewah, dan hidangan serta anggurnya termasuk yang teratas. Ternyata itu sama sekali bukan kotak emas. Gerald berkeringat dingin, dan kotak berlian itu begitu terhormat sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk masuk sendiri dengan orang lain, apalagi menggunakannya. Wendy dengan cepat berkata, "Saudaraku, Anda tidak tahu Tuan Orvel, tolong jelaskan kepada mereka secepatnya." Harold berteriak dan buru-buru berkata, "Diam, omong kosong, bagaimana aku bisa mengenal Orvel dalam kapasitasku?" Wendy berkata, "Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan?" Elsa melihat penampilan kedua bersaudara itu dengan matanya, tetapi dia bahkan tidak tahu apa yang dikatakan Harold barusan adalah membual. Dia sedikit kecewa tiba-tiba. Saudara Biao mencibir saat ini dan berkata, "Kamu berani sekali berbicara tentang Panji Tuan Orvel, kalian sangat kotor dan bengkok." Seperti yang dikatakan Biao, dia berdiri dan memberi tahu anak-anak itu, "Pegang tangan anak ini. Aku akan memberinya pelajaran." Harold segera ditahan, tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, saudara Biao memegang tongkat itu dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. "Ah, tanganku tidak berguna." Harold berteriak panik, berkeringat di sekujur tubuhnya, dan kemarahan datang dari selangkangannya, dan dia pingsan dengan cara yang memalukan. Melihat pemandangan ini, Gerald dan Wendy menjadi pucat dan ketakutan. Harold, yang masih dalam ayunan penuh barusan, dipukuli kembali ke prototipe dalam sekejap.
Siapa yang tidak takut? Elsa juga cukup takut, seluruh tubuhnya gemetar, bersembunyi di belakang Charlie, dan berkata dengan ngeri, apa yang bisa kita lakukan? Apakah mereka diizinkan untuk membunuh orang? Charlie menepuk bahu Elsa dan menghibur, jangan takut, tidak ada yang akan menyentuhmu jika aku di sini. Elsa melirik Charlie dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa Charlie tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu, dia masih merasa sedikit lega dengan kata-katanya. Di sini, saudara Biao menendang Harold, seperti babi dipukuli sampai mati, dan dikutuk, betapa bodohnya. Saudara Biao menoleh dan menatap Geralt lagi. Dan kamu, barusan kamu bilang aku tidak punya aturan, kan? Ayolah, kau datang ke sini untukku. Bab 41. Geralt sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan berkata, Brother Biao, saya adalah anggota keluarga kulit putih. Keluarga kulit putih. Saudara Biao menyeringai dan berkata, apakah keluarga kulit putih itu? Brother Biao meludah dengan jijik, menendang Geralt ke tanah, dan berkata dengan dingin, Master Orvel baru saja mengajar keluarga kulit putih yang bodoh kemarin dan diberi 10,000 tamparan di wajahnya. Anda King berani mengikutinya. Sebutkan nama raja di rumahnya. Hah? Geralt tiba-tiba ketakutan. Dia mengira bahwa saudaranya dirampok oleh seorang gangster, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Orvel yang mengalahkannya. Tepat saat dia membelah isi perutnya, saudara Biao langsung mengangkat tongkat itu dan membantingnya ke kepalanya. Boom! Geralt hanya merasakan dunia berputar, kepalanya berdengung, mulut dan hidungnya berdarah, dan kesadarannya langsung kabur. Wendy langsung berteriak ngeri. Geralt adalah tunangannya dan satu-satunya kesempatan untuk menikah dengan keluarga kulit putih. Jika terjadi sesuatu, hidupnya akan berakhir. Ambulans, panggil ambulans. Wendy berteriak panik, dan dengan gemetar mengeluarkan teleponnya, tapi terlalu takut untuk menekan lagi, dia hanya bisa terus berteriak. Saudara Biao mengerutkan kening dan berkata dengan makian, kamu kotoran kecil, kamu berani menelepon. Cungkil mulutnya, biarkan aku melihat bagaimana dia berbicara. Ya, saudara Biao. Ketika anak laki-laki mendengar ini, mereka semua menunjukkan senyuman yang kejam. Yang paling mereka sukai adalah menghancurkan bunga dengan tangan mereka, terutama bunga liar milik Wendy. Wendy langsung panik, mencoba mundur dengan gila-gilaan, tetapi ada tembok di belakangnya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kemarilah, Jalang. Seorang pria bermata satu menjambak rambut Wendy dengan kejam dan langsung menariknya ke atas dengan tiba-tiba. Kemudian, menghadap wajah Wendy, pria bermata satu itu menggelengkan tangannya dan mengejang dengan keras. Adik-adik kecil ini adalah orang-orang kejam yang telah bertengkar dengan Brother Biao selama bertahun-tahun. Hanya dalam 2 atau 3 pukulan, wajah Wendy membengkak seperti kepala babi, darah bercampur air liur dan mengalir ke bawah. Seorang wanita yang dipukuli seperti ini akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di wajahnya bahkan jika dirawat tepat waktu, yang hampir sama dengan penodaan. Melihat saudara Biao begitu kejam, Elsa menggigil lagi, bersandar di punggung Charlie, dan mereka berdua hampir dekat satu sama lain. Pada saat ini, saudara Biao melihat Charlie dan Elsa di pojok, dan memberi perintah, dan mereka berdua, pukul mereka sampai mati. Berani menempati kotak berlian yang saya siapkan untuk para tamu terhormat. Mereka sama-sama bersalah. Adik laki-laki itu tidak pernah merasa kasihan pada tubuh lembutnya, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih Elsa. Saya melihat siapa yang berani memindahkannya. Mata Charlie menjadi sangat dingin, dan dia menendang pria berotot itu ke tanah. Melihat ini, wajah Brother Biao tenggelam, dan dia langsung memarahi, kamu ini siapa? Charlie berkata dengan enteng, aku adalah seseorang yang tidak bisa kamu singgung. Nak, kamu sedang mencari kematian. Charlie menggelengkan kepalanya dan langsung menghubungi Orvel. Pak Orvel, aku ada di kotak berlian sekarang, turun dan temui aku segera. Setelah berbicara, Charlie menutup telepon dan menatap Brother Biao dengan dingin. Wajah Elsa pucat, Harold hanya sesumbar mengenal Tuan Orvel, dan akibatnya sangat menyedihkan.
Charlie berani mengatakan kata-kata yang tidak sopan di depan Brother Biao, dan mungkin nyawanya juga telah hilang. Wendy, yang ditarik ke dalam kepala babi di samping, mendengar kata-kata Charlie, matanya sangat ngeri. Cucu ini masih berpura-pura menjadi kuat saat ini, apakah dia mencoba membunuh semua orang? Saudara Biao mencibir tanpa basa-basi, jika Anda berani menyinggung Master Orvel di depan saya pikir Anda lelah dengan hidup Anda atau bengkok di kepala. Ketika suara itu jatuh ke tanah, Saudara Biao melambaikan tangannya kepada anak laki-laki itu dan berkata dengan kejam, bunuh dia untuk saya. Tiba-tiba, Orvel berteriak dari luar kotak, Demen, Biao, Anda efeking ingin mati, bukan? Bahkan Tuan Charlie berani bergerak, saya King memotong Anda untuk memberi makan anjing itu, percaya atau tidak? Saudara Biao terkejut seperti tersambar petir. Bab 42 Tuan Orvel ada di sini. Tuan Charlie. Siapa Tuan Charlie? Detik berikutnya, Orvel masuk dengan gemetar, dan menendang Brother Biao langsung ke tanah, kamu benar-benar buta, kamu bahkan tidak bisa mengenali Tuan Charlie, aku akan membunuhmu. Orvel memarahi sambil menendang Saudara Biao dengan panik. Saudara Biao, yang baru saja tidak terkalahkan, sekarang terlihat seperti anjing di dalam air. Elsa tercengang, bagaimana situasinya? Anak-anak juga panik, pemuda ini sebenarnya adalah Tuan Charlie. Dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu padanya sekarang, jadi dia mencari kematian. Orvel mengutuk yang lain, dan apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Berlututlah dan minta maaf pada Tuan Charlie. Pak Charlie, itu karena aku memiliki mata tetapi tidak ada mutiara sehingga aku hampir bertemu denganmu. Saya mohon Anda untuk pergi mengelilingi kami. Anak laki-laki itu berlutut, meminta maaf dengan kotau dengan panik. Saudara Biao juga sangat takut sehingga dia berlutut di tanah, dan sambil menarik wajahnya, dia memohon belas kasihan, maaf Tuan Charlie, tolong jangan maafkan saya atas pelanggaran saya, tolong selamatkan saya kali ini. Orvel juga menamparkan dirinya sendiri, wajahnya dengan gugup berkata, Mer Charlie, itu karena saya tidak melakukannya dengan baik, dan membiarkan bawahan saya berurusan dengan Anda dan teman-teman Anda. Charlie melirik Elsa, dan berkata dengan ringan, saya baru saja mengundang pacar istri saya untuk makan malam. Setelah berbicara, dia melihat yang lain dan berkata dengan dingin, mereka bukan teman saya. Elsa sangat terkejut. Ternyata Charlie tidak membual sama sekali, dia memang memesan kotak di Classic Mansion, dan itu memang kotak berlian teratas. Lebih penting lagi, kotak ini ternyata disediakan untuknya oleh Orvel sendiri. Mengenang bahwa dia pernah meremehkan Charlie sebelumnya, Elsa langsung tersipu, belum lagi betapa malunya dia. Pada saat ini, Harold gemetar ketika dia mendengar kata-kata beberapa orang. Apa yang terjadi? Charlie, sampah ini, ternyata adalah teman Mer Orvel. Wendy juga ketakutan, Charlie sebenarnya mengenal Mer Orvel. Kuncinya adalah Tuan Orvel sangat baik padanya. Lihatlah tunangannya geral lagi, dia sudah koma dengan darah. Sambil menyeka keringat dingin di keningnya, Mer Orvel berjanji, Mer Charlie, jangan khawatir, tidak akan pernah ada hal lain yang seperti ini. Mulai sekarang, kamu akan datang ke Classic Mansion dan makan di Diamond Box kapan saja. Ayo, aku memilih bola matanya nanti. Charlie bersenandung, menoleh dan berkata kepada Elsa, Elsa, aku sudah makan makanannya juga, di sini berantakan sekali, ayo pergi. Elsa dibangunkan oleh Charlie, dan tanpa sadar bertanya, bagaimana dengan yang lain? Melihat penampilan Harold, Geralt, dan Wendy yang menyedihkan, dia agak khawatir. Charlie berkata dengan ringan, biarkan Tuan Orvel menyelesaikannya. Orvel segera berkata, Tuan Charlie, jangan khawatir, saya akan mengatur ambulans untuk mengirim mereka ke rumah sakit untuk perawatan. Ya. Charlie mengangguk dan berkata, jika ini masalahnya, maka kita berdua akan pergi lebih dulu. Elsa sedikit linglung dan mengikuti Charlie keluar dari rumah klasik dengan linglung. Keluar dari Classic Mansion, Elsa tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Melihat Charlie, yang tampak seperti orang yang baik-baik saja, dia hanya merasa seolah-olah dia tertutup lapisan kabut, misterius dan mendalam.
Charlie, apa yang terjadi hari ini?" Sebelum Elsa selesai berbicara, Charlie memotongnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Elsa, tolong rahasiakan masalah ini untukku hari ini. Jika Claire tahu, dia akan marah pada orang-orang bawah tanah seperti Orville." Elsa harus menganggukkan kepalanya. "Oke, saya mengerti." Setelah Charlie dan Elsa pergi, Orville meminta untuk mengatur ambulans dan membawa semua orang ke rumah sakit. Wajah Wendy berubah bentuk karena tulang rahangnya, yang sama saja dengan cacatnya. Dan salah satu tangan Harold hampir dihapuskan, setidaknya butuh waktu lama untuk pulih. Adapun Gerald, dia mengalami gegar otak parah. Meskipun orang tersebut telah diselamatkan dari bahaya kehidupan, sekuelnya akan cukup baginya untuk menderita seumur hidup. Bab 43. Tanggal pengangkatan Elsa dan Doris yang dari Emgreen Group adalah besok. Meninggalkan Classic Mansion, Charlie mengantarnya ke hotel tempat dia menginap dan kemudian pergi. Elsa terus-menerus dikejutkan dengan makan malam sambil memikirkan perkembangan masa depannya. Kali ini dia datang ke Aurus Hill. Di permukaan, dia datang untuk bekerja di Emgreen Group, tetapi nyatanya, dia masih mengemban tanggung jawab keluarga. Ayah memberitahunya bahwa ada berita sangat rahasia bahwa keluarga Top Eastcliff, telah menemukan tuan muda mereka yang telah hilang selama bertahun-tahun dan juga membeli Emgreen Group untuk memberikan tuan muda ini untuk berlatih tangan. Dengan kata lain, master keluarga Wade ada di Aurus Hill, dan dia adalah ketua Emgreen Group. Meskipun keluarga Dong adalah keluarga yang sangat baik di Eastcliff, mereka hanya dapat mencapai level kelas 2, yang berjarak ribuan mil dari keluarga Wade. Oleh karena itu, keluarga Dong berharap Elsa dapat memanfaatkan identitas tuan muda keluarga Wade untuk menemukan kesempatan untuk menghubunginya terlebih dahulu. Jika dia bisa berkumpul dengannya dan mempromosikan pernikahan keduanya, itu akan bagus. Meskipun Elsa agak jijik dengan hal-hal seperti itu, dia tidak berani lalai berpikir bahwa tugas penting revitalisasi keluarga ada di pundaknya. Dia melakukan perjalanan jauh-jauh ke Aurus Hill, bersiap untuk bekerja untuk Emgreen Group, hanya untuk menemukan kesempatan untuk menghubungi ketua misterius Emgreen Group, dan kemudian menemukan cara untuk menarik perhatiannya. Elsa jelas merupakan kecantikan super teratas di kelas atas di Eastcliff. Dia percaya bahwa dengan penampilan, pengetahuan, kemampuan, dan tubuh yang sempurna, dia harus dapat menarik perhatian pewaris keluarga Wade. Jika dia benar-benar bisa menikah dengannya, maka keluarga Dong akan mengantarkan revitalisasi mutlak. Menjadi keluarga kelas 1 di Yanqing. Begitu dia memikirkan ini, dia penuh dengan harapan untuk entry besok. Pada saat yang sama, dia juga penuh harapan untuk pria keluarga Wade yang misterius. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, berapa umur tuan muda keluarga Wade ini? Dan bagaimana penampilannya? Apakah dia tampan, tinggi, dan tampan? Dia tidak bisa membantu mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi video. Dia mengklik video dengan puluhan juta klik di favoritnya. Di video ini, Charlie menggunakan uang tunai untuk menghadapi direktur penjualan di Rare Earth. Dia telah menganalisis video ini sejak lama dan mengetahui bahwa video ini terjadi di Aurus Hill, yang kebetulan bertepatan dengan waktu di berita bahwa Charlie ditemukan. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa orang kaya setingkat dewa dalam video itu haruslah yang termuda dari keluarga Wade, ketua Emgreen Group. Dia menatap dengan hati-hati ke belakang pria kaya setingkat dewa dalam gambar, mengamati dan merenung dengan cermat. Dari video samar-samar ini, Anda mungkin dapat melihat bahwa pria kaya setingkat dewa yang terkenal di internet diperkirakan berusia 20-an, tinggi dan kurus, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya. Namun, sosoknya masih sangat bagus, tidak jauh lebih buruk dari model berkaki panjang Korea itu. Dengan sosok seperti itu, dia yakin wajahnya tidak akan sulit untuk dilihat. Namun, tiba-tiba Elsa merasakan perasaan aneh di hatinya. Bagaimana orang ini bisa merasa seperti Charlie? Tetapi setelah memikirkannya, dia pikir itu tidak mungkin. Charlie adalah menantu dari keluarga Wilson, apa kekuatan dari keluarga Wilson? Bahkan rambut keluarga Wade tidak bisa dibandingkan. Jika Charlie benar-benar anak bungsu dari keluarga Wade, bagaimana dia bisa tinggal di kandang ayam keluarga Wilson?
Sepertinya dia pasti terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya, Elsa mencapai Emgrand Group di pagi hari. Wakil ketua Doris yang secara pribadi menangani pendaftarannya. Doris yang membawanya ke bagian administrasi dan mengenalkannya pada fungsi pekerjaannya, lalu berkata, Elsa, kalau nanti kamu tidak mengerti, kamu bisa langsung bertanya kepada saya atau datang ke kantor saya untuk mencari saya. Elsa mengangguk penuh rasa terima kasih, dan bertanya ragu-ragu, Wakil Doris, saya tidak tahu apakah saya punya kesempatan untuk bertemu dengan ketua. Bagaimanapun, saya akan bertanggung jawab untuk urusan administrasi perusahaan di masa depan. Jika saya tidak mengenal ketua, saya khawatir saya tidak akan berhati-hati mengabaikannya. Bab 44. Doris tiba-tiba menjadi waspada. Sehari sebelum kemarin Charlie memintanya untuk lebih memperhatikan Elsa ini, dan Elsa bertanya tentang ketuanya segera setelah dia datang. Sepertinya agak sulit untuk diabaikan. Dia tidak tahu apa tujuan gadis cantik ini, yang telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke Emgrand Group. Dia berkata kepada Elsa, ketua kami jarang datang ke perusahaan, tetapi jika dia datang, saya akan memberitahunya. Jika dia ingin melihatmu, aku akan memberitahumu. Elsa sedikit kecewa di hatinya, tapi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih, Nona Doris. Ketika Doris yang kembali ke kantornya, dia melaporkan kejadian itu kepada Charlie. Begitu Charlie mendengar bahwa Elsa baru saja melapor ke perusahaan, dia ingin bertemu dengannya, dia menjadi lebih waspada. Wanita ini benar-benar datang untuknya. Apa tujuannya? Ingin dekat dengan saya, apakah dia ingin menyakiti saya atau merayu saya? Tidak peduli apa tujuan dia, Charlie merasa sedikit jijik. Jadi dia memutuskan untuk menghubungi Elsa sesedikit mungkin, apalagi memberitahu dia identitas aslinya. Pada malam masuknya Elsa, istri Charlie, Claire, secara khusus memesan tempat duduk di hotel kelas atas dan akan mentraktirnya makan. Sebagai suami Claire, Charlie secara alami ingin bersamanya. Ini membuat Charlie sedikit tertekan. Hanya akan menjaga jarak dari Elsa, dia harus makan dengannya lagi di malam hari. Tapi karena tertekan, dia masih siap untuk pergi ke hotel bersama Claire. Namun, ketika dia tiba di hotel, Charlie menyadari bahwa keputusan Claire ternyata adalah taman gantung di Hotel Shangri-La. The Hanging Garden Ballroom terutama digunakan untuk menerima tamu kelas atas, jadi tidak pernah menyediakan layanan kamar pribadi apapun. Namun, Charlie memesan kamar pribadi di sini pada ulang tahun pernikahan, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Shangri-La. Hari ini tinggal 3 hari lagi dari hari jadi pernikahan. Sebuah pemberitahuan besar dan menarik telah ditempatkan di pintu masuk Shangri-La Hotel, taman gantung akan disediakan untuk para tamu di Sky Garden 3 hari kemudian. Semua tamu tidak diizinkan untuk menggunakannya saat itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Setiap orang yang melihat pemberitahuan ini terkejut. Seseorang telah memesan taman gantung di Shangri-La. Ini tidak pernah menyediakan layanan charter. Konon anak-anak dari beberapa pemimpin besar di kota ingin mengadakan pesta pernikahan di sini, tapi mereka semua ditolak tanpa kecuali. Siapakah yang memiliki wajah menutupi seluruh taman gantung dari Shangri-La? Claire juga melihat pengingat yang menarik ini, dan berkata dengan heran, oh, taman gantung sebenarnya dilindungi undang-undang. Ini luar biasa. Charlie tersenyum di samping dan berkata, apa yang luar biasa? Aula perjamuan, bukankah mungkin orang memesannya? Kamu tidak mengerti. Claire berkata dengan sungguh-sungguh, Shangri-La ini bukan perusahaan lokal kita. Ini adalah jaringan hotel teratas di dunia. Taman langit mereka adalah fitur utama tersendiri. Ini hanya melayani tamu kelas atas. Di ruang pribadi, hari ini orang besar akan membuat paket, dan tamu kelas atas lainnya tidak akan dapat menggunakannya secara normal, jadi mereka tidak akan membuka ruang pribadi itu ke dunia luar. Dengan itu, Claire tidak bisa menahan nafas, saya tidak tahu apa latar belakang orang ini. Sungguh luar biasa bisa menutupi tempat ini. Charlie sengaja tersenyum dan berkata, mungkin seseorang yang mencintai istrinya, mungkin ingin mengadakan pernikahan untuk istrinya. Claire terkejut dan berkata, ini pernikahan untuk istrinya.
Maka dia harus menjadi istri yang sangat mencintainya, dan istrinya sangat beruntung. Bab 45. Charlie sangat senang mendengar istrinya berkata begitu. Sepertinya tempat yang dipilihnya pasti akan memuaskan istrinya di hari ulang tahun pernikahannya. Keduanya datang ke Taman Langit dan duduk di kursi yang telah dipesan, dan Elsa segera tiba. Claire, Elsa. Kedua pacar itu berpelukan dengan bahagia. Setelah itu, keduanya berpegangan tangan dan berbicara tentang masa lalu untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka perlahan menjadi tenang. Elsa berkata, Claire, kamu terlalu boros, kamu memilih untuk makan di Taman Langit. Claire tersenyum dan berkata, saat kamu di sini, maka saya harus mengeluarkan uang, saya tidak peduli. Elsa terkekeh, benar-benar pacarku yang baik. Claire berkata, memang benar bahwa saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk memesan makanan di sini. Saya meminta wakil ketua Emgrand Group Doris yang untuk membantu saya memutuskan kursi ini, menggunakan kartu keanggotaannya. Elsa menghela nafas, Taman Langit sepertinya sangat menuntut. Itu pasti anggota berlian atau semacamnya. Ya. Claire mengangguk dan berkata, sejujurnya, ini pertama kalinya saya datang ke sini. Elsa tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, ratu yang baik hati. Setelah berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, ketika saya baru saja datang, saya melihat pemberitahuan di luar yang mengatakan bahwa Taman Langit dipesan untuk 3 hari kemudian. Iya. Claire berkata, aneh bahwa Hanging Garden tidak pernah menerima kamar sewaan sebelumnya, dan saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Elsa mengangguk dan berkata sambil lalu, beberapa waktu yang lalu, ada orang kaya setingkat Dewa Bukit Aurus. Dia membeli kalung dan membawa puluhan Rolls-Royce, puluhan pria berbaju hitam, dan uang tunai lebih dari 10 juta. Apakah Anda menonton video itu? Charlie menggelengkan kepalanya, dan Claire berkata, aku melihatnya, kemegahannya cukup besar. Elsa berkata, semua orang menebak siapa dia. Claire berkata, apa yang harus ditebak? Elsa tersenyum dan berkata, gosip. Semua orang ingin tahu siapa yang begitu mendominasi. Beberapa orang mengatakan itu harus menjadi ketua baru Emgrand Group. Ekspresi Charlie di samping terkejut sesaat. Tapi itu segera kembali normal. Elsa melanjutkan dengan berkata, Taman Gantung Shangri-La ditutup lagi hari ini. Saya merasa bahwa paket Taman Gantung adalah orang yang sama yang membeli batu giok di video. Claire menghela nafas tanpa daya, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, kamu masih sangat bergosip. Elsa tersenyum dan berkata, gosip adalah kekuatan pendorong bagi wanita untuk bertahan hidup. Setelah itu, Elsa berkata lagi, saya akan datang ke sini dalam 3 hari untuk melihat-lihat, siapa di dunia ini yang memiliki wajah yang begitu bagus dan dapat memesan Taman Langit. Ketika Charlie di samping mendengar ini, kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Dia hanya ingin mengejutkan istrinya dan memberinya pernikahan yang tidak dihormati tahun itu. Tapi dia tidak ingin diperhatikan oleh semua orang sekaligus. Namun, ia sepertinya meremehkan pengaruh Taman Gantung. Diperkirakan banyak orang di Aurus Hill sekarang memiliki ide yang sama dengan Elsa, mereka semua ingin melihat siapa yang telah memesan Taman Langit. Bab 46. Ini agak rumit. Saya harus menyapa Ishak sebelumnya dan bersiap sepenuhnya sebelumnya, bagaimanapun, saya tidak dapat mengungkapkan identitas saya. Saat makan, Elsa berkata kepada mereka berdua, kali ini saya datang ke Aurus Hill, saya juga punya janji dengan mantan teman sekelas kami. Semua orang mengatakan bahwa mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan teman sekelas. Apa yang kalian berdua pikirkan? Charlie segera berkata, jika Anda memiliki pertemuan teman sekelas, saya tidak akan berpartisipasi. Mengapa? Elsa berkata, meskipun kami bukan teman sekelas kuliah selama 4 tahun, kami masih memiliki hubungan teman sekelas selama 1 tahun. Ketika Charlie dibawa oleh tuan tua dari keluarga Wilson, dia mengirimnya ke Universitas Aurus Hill untuk memberi tahu dia Claire sebelumnya, dan dia pergi ke kelas yang sama dengan Claire selama 1 tahun di tahun terakhir. Setelah lulus dari tahun senior, keduanya langsung menikah. Namun, Charlie hanya menjadi teman sekelas dengan orang-orang itu selama setahun,
dan kebanyakan dari mereka selalu meremehkannya, dan mereka tidak punya teman, jadi dia sama sekali tidak tertarik untuk mendengar tentang reuni kelas. Claire juga tidak ingin menghadiri reuni kelas, jadi dia berkata, saya tidak akan pergi dengan Charlie. Setelah lulus, saya tidak memiliki kontak dengan sebagian besar teman sekelas saya. Elsa buru-buru berkata, alasan utama reuni kelas kali ini adalah karena Stephen di kelas membuka restoran, yang akan buka besok. Dia secara terbuka meminta semua orang untuk bersantai di restorannya dan makan bersama. Setelah itu, Elsa berkata lagi, kamu pikir itu bisnis yang baik untuk orang lain pergi ke sana, bukankah itu tidak pantas? Begitu suara itu turun, ponsel ketiganya berbunyi bip karena pemberitahuan WeChat. Segera setelah itu, banyak notifikasi WeChat yang muncul. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan melihatnya. Ternyata Stephen menarik sekelompok teman sekelasnya, dan grup ini segera mencapai lebih dari 30 orang. Stephen berkata di grup, teman-teman lama yang terkasih, hotel kecil yang saya investasikan akan secara resmi buka besok siang. Hotel ini berada di Aurus Hill. Silakan datang dan nikmati pengalaman bersama teman sekelas Aurus Hill. Ini akan menjadi pertemuan kelas. Kebetulan Elsa, salah satu dari 2 bunga emas di kelas kami, juga akan datang bekerja di Aurus Hill. Dia juga akan menghadiri pesta kali ini. Katanya Elsa masih lajang dan para bujangan di grup bisa cepat. Segera setelah itu, sekelompok besar orang menanggapi. Wow, selamat. Oh, Elsa telah datang ke Aurus Hill. Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Dia akan berada di sana saat itu. Di mana Claire, sekuntum bunga emas di kelas kita? Apakah dia akan datang? Kudengar Claire bersama Charlie, yang datang ke kelas kita nanti. Kudengar Charlie masih tinggal bersama keluarga Wilson. Saya juga mendengar tentang itu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya belum pernah melihat mereka berdua sejak saya lulus. Kudengar mereka hanya cutscene pasangan. Mereka nominal tapi tidak nyata. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Claire melihat isinya dan berkata kepada Charlie, jangan memasukkannya ke dalam hatimu. Charlie sedikit tersenyum, tidak apa-apa, apa yang mereka katakan juga situasi sebenarnya, aku sudah lama terbiasa. Elsa buru-buru berkata di grup, jangan bergosip tentang orang lain. Saya sekarang makan malam dengan pasangan. Mereka sangat indah. Oh, ini Elsa. Banyak anjing yang menjilati dengan cepat berkumpul. Saat ini, ada seseorang di grup Charlie, pemimpin grup Stephen, Charlie, meskipun kamu datang ke kelas kami untuk waktu yang singkat, hubungan antara kedua saudara kami cukup baik ketika kami di sekolah. Besok kamu dan istrimu harus ada di sana. Kesan Charlie terhadap Stephen cukup bagus. Orang ini sangat baik. Dia sangat baik kepada semua orang, dan dia tidak pernah mengejek orang lain. Dia adalah salah satu dari sedikit teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengannya. Melihat dia berkata begitu, Charlie langsung menjawab, oke, aku pasti akan datang untuk bergabung denganmu besok. Stephen segera berkata, itu bagus. Kita harus berkumpul besok. Bab 47. Melihat bahwa Charlie telah menyetujui pertemuan teman sekelasnya, Claire mengingatkan Charlie, kita harus menyiapkan beberapa hadiah untuk pembukaan Stephen Hotel. Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Charlie mengangguk dan berkata, aku akan membelikan hadiah untuknya besok pagi. Baik. Claire berkata, kebetulan saya harus pergi ke M Grand Group besok pagi. Elsa bertanya dengan heran, apakah kamu akan datang ke M Grand besok pagi? Kalau begitu datang kepadaku setelah kamu selesai dengan bisnismu. Kebetulan saya akan mengemudikan mobil Anda ke restoran Stephen pada siang hari. Claire tersenyum dan berkata, kalau begitu angan-anganmu salah. Saya tidak punya mobil. Saya biasanya naik taksi atau naik bus. Kadang-kadang Charlie mengendarai sepeda listrik untuk menjemputku. Hah? Elsa berseru, kamu direktur, kamu belum membeli mobil. Claire berkata, saya sudah lama tidak bekerja, dan saya tidak menghasilkan uang. Saya biasanya menghabiskan uang dengan Charlie dan saya harus membayar biaya hidup ibu saya. Jika saya mendapatkannya dalam 1 bulan, saya bisa menyisihkan ribuan.
Tidak cukup untuk membeli mobil. Setelah itu, Claire berkata lagi, juga, sejujurnya, menurut saya bus sangat nyaman. Jika cuacanya bagus, sepeda listrik Charlie juga bagus. Elsa berkata dengan serius, terkadang Anda harus memperhatikan kesombongan. Bagaimanapun, Anda sekarang adalah direktur grup Wilson, dan Anda adalah mitra yang bekerja sama langsung dengan M. Grant. Jika Anda bahkan tidak punya mobil, Anda akan dibicarakan. Charlie juga merasa Elsa benar. Istri saya selalu terlalu hemat, dan sebagian besar uang yang dia hasilkan telah diserahkan kepada ibu mertuanya, jadi dia selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Ibu mertua adalah seorang pemberani yang tidak bisa makan. Dia menabung lebih dari 1 juta untuk berinvestasi dalam pengelolaan keuangan yang tidak dapat diandalkan, belum lagi 2 atau 3 juta untuk membeli mobil untuk dikendarai putrinya. Memikirkan hal ini, dia merasa harus membeli mobil untuk istrinya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk pergi keluar dan melakukan tugas di masa depan, dan akan lebih baik baginya untuk membicarakan bisnis dengan orang lain. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk pergi ke toko 4S besok pagi untuk melihat-lihat. Setelah makan malam, pasangan itu dan Elsa pergi dan naik taksi pulang bersama. Di radio di dalam taksi, ada diskusi tentang Shangri-La Hanging Garden yang disewa. Tuan rumah semua takjub bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Shangri-La membuat pengecualian untuk memesan Sky Garden. Dia juga sangat ingin tahu tentang siapa yang bisa memiliki reputasi yang begitu hebat. Sopir taksi juga berkata, saya ingin melihat, orang yang mengemas Taman Langit ini pasti orang kaya setingkat dewa di video pendek YouTube. Charlie tidak berbicara, tapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Tampaknya setelah berita bahwa taman gantung di lantai atas Hotel Shangri-La telah dipesan, itu benar-benar menimbulkan sensasi di seluruh Aurus Hill. Malam ini, masalah ini terus bergejolak di seluruh Aurus Hill. Kota ini akan segera dipenuhi badai dan tidak ada yang tahu. Semua orang tahu bahwa Shangri-La Hotel mengadopsi layanan keanggotaan, dan hanya anggota senior yang memiliki kesempatan untuk menggunakan Taman Langit. Untuk reservasi, Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali. Anggota Diamond bahkan tidak memenuhi syarat. Jadi, siapa di bumi yang mengontrak Taman Langit tiba-tiba menjadi masalah utama keingintahuan semua orang. Ada desas-desus bahwa orang yang melakukan Taman Langit adalah orang kaya setingkat dewa yang telah menjadi populer di seluruh negeri di YouTube. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang mengontrak Sky Garden adalah orang kaya di luar negeri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang yang telah memesan Taman Langit itu adalah seorang pria misterius. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk mengadakan pernikahan yang megah dan romantis. Benar saja, rumor ketiga lebih meyakinkan. Untuk sementara waktu, ada gelombang rumor lain di pasar. Bab 48. Setelah wanita yang tak terhitung jumlahnya mendengarnya, mereka bahkan lebih iri dan cemburu. Semua orang berspekulasi tentang wanita mana yang sangat bahagia sehingga memungkinkan orang untuk menghancurkan jutaan dalam satu malam, membungkus seluruh Taman Langit, dan menunjukkan cintanya. Banyak orang menantikan hari itu segera, jadi mari kita cari tahu. Untuk menghindari mengungkapkan identitasnya, Charlie secara khusus memerintahkan Ishak untuk membuat transformasi khusus dari seluruh taman gantung. Di saat yang sama, dia juga menantikan datangnya ulang tahun pernikahan di hatinya. Dia ingin memberi Claire pernikahan besar di hari ulang tahun mereka. Keesokan paginya, Charlie pergi lebih awal dan pergi ke toko 4S. Dia memiliki 10 miliar kartu bank di tangannya, yang belum banyak digunakannya. Kali ini, dia akan membelikan Claire sebuah mobil mewah yang bisa diletakkan di atas meja. Dia sendiri ingin membelikannya Rolls-Royce dalam satu langkah. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia takut mobil semahal itu tidak akan mudah menjelaskan kepadanya. Selain itu, kepribadian Claire selalu rendah hati. Bahkan jika dia memiliki mobil yang mahal, dia tidak akan mau mengendarainya. Jadi dia memutuskan untuk membeli mobil bisnis untuk istrinya senilai sekitar 500,000, yang layak untuk dihadapi, tidak terlalu umum, dan lebih praktis. Dia tidak akan terlalu tertekan jika tergores atau terbentur.
Memikirkan hal ini, dia berencana membeli Audi A6 untuk istrinya. Saat ini, semua pebisnis mengendarai A6. Mobil itu punya banyak reputasi. Apalagi A6 merupakan mobil bisnis diperpanjang, yang sangat cocok untuk dikendarai istri. Ketika dia datang ke toko Audi 4, dia memarkir e-bike kecilnya di pintu dan masuk. Beberapa pemandu belanja di dalam melihat seorang pelanggan datang, dan dua orang segera siap menyambutnya. Seorang wanita di belakang berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, pria ini datang dengan sepeda listrik. Sepertinya dia di sini untuk menggunakan AC atau Wi-Fi. Tinggalkan dia sendiri." Ketika mereka mendengar bahwa mereka datang dengan sepeda listrik, yang lain kehilangan minat dalam sekejap. Akhir-akhir ini cuaca sedang panas, dan selalu ada hantu malang yang bergegas untuk menggosok AC lebih awal. Terkadang mereka tanpa malu-malu duduk di mobil pameran dan tidak turun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengirim penjaga keamanan untuk mengusir mereka keluar. Penjualannya sangat mengganggu. Charlie mengendarai sepeda listrik dan memakai setelan jas untuk menjual barang. Ini benar-benar tidak mencolok di sini. Dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli Audi. Tidak ada yang menjaga dirinya sendiri, dan Charlie tidak peduli. Dia langsung pergi ke area pameran sedan A6 dan menemukan bahwa harga mobil ini berkisar antara 300,000 hingga lebih dari 600,000. Model lebih dari 600,000 adalah model A6 top dan versi eksekutif diperpanjang. Sejujurnya, mobil ini terlihat sangat bagus. Harga lebih dari 600,000 tidak terlalu mahal, Claire harus bisa menerimanya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Apakah ada mobil baru untuk A6 top ini? Saya ingin membelinya sekarang." Semua pemandu belanja memandangnya seperti orang bodoh, dan salah satu dari mereka berkata dengan jijik, "Pernahkah Anda melihat harganya? Apakah ada sedikit angka nol?" Charlie mengerutkan kening dan menatapnya, 618,000, saya melihatnya. Pria itu mencibir dan berkata, "Anda melihatnya, apakah Anda masih bermimpi? Bisakah Anda membelinya? Tagihan akan keluar bagi Anda untuk menggesek kartu Anda setelah beberapa saat, begitu banyak orang yang menonton, Anda tidak bisa mengeluarkannya, sungguh memalukan." Charlie bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sakit? Keluar di pagi hari tanpa minum obat. Apakah Anda ingin saya menelepon 120 untuk ambulans untuk membawa Anda pergi?" Pria itu bersenandung dan berkata, "Hentikan, jangan ada di sini untuk merayuku. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan penjaga keamanan mengusir Anda." Seorang pria malang yang datang ke sini untuk menggunakan AC dan Wi-Fi, masih berpura-pura menjadi sesuatu. Bab 49. Charlie tidak marah dan tertawa, dan bertanya kepadanya, "Jika Anda menjual mobil ini, berapa banyak yang bisa Anda dapatkan?" Pihak lain berkata dengan jijik, "Saya bisa mengumpulkan 10.000. Charlie mengangguk, "Baiklah, kamu kehilangan 10.000. Setelah berbicara, Charlie berbalik dan keluar. Dia bertemu dengan manajer toko ini saat masuk, dan nama manajer penjualan, Wipe tertulis di lencana orang lain. Jadi Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini?" "Iya." Wipe mengangguk, "Apa kebutuhanmu?" Charlie menunjuk ke bagian penjualan tadi dan berkata kepadanya, "Sebaiknya Anda mematikan penjualan itu. Selama dia ada di sini, itu hanya akan menunda bisnis toko 4S Anda." Ketika pria itu mendengar ini, dia bergegas dan berkata, "Manajer Wipe, jangan dengarkan omong kosongnya, orang ini sakit. Dia baru saja datang untuk menggunakan kabel AC." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika saya compang camping, tunggu dan lihat saja." Setelah berbicara, dia langsung keluar dan langsung menuju showroom BMW sebelah. Sesampai di toko BMW, Charlie melihat salah satu BMW 760 termewah. Inilah aksesori paling atas dari BMW 7 series. Ini adalah model BMW paling mahal. BMW 760 memiliki mesin 12 silinder, yang sangat bertenaga, dan interiornya berantakan dan mewah. Dia juga sedikit marah, bukankah para Audi idiot ini meremehkannya? "Oke, kalau begitu saya akan membeli BMW yang paling pas untuk Anda lihat."
Bagaimanapun, Tuhan punya uang. Jadi dia langsung menyapa seorang penjual BMW dan bertanya, ini 760, bisakah saya mengambilnya? Gadis lainnya tercengang, saudaraku, mobil ini baru saja tiba di showroom hari ini. Anda yakin ingin membelinya? Iya. Charlie mengangguk, saya yakin, bahwa saya untuk menggesek kartu. Ah, mobil ini 2,6 juta. Pihak lain benar-benar tercengang. Dia sudah lama menjual mobil dan belum pernah melihat pelanggan yang datang dan meminta gesekan kartu tanpa mengatakan apapun. Bukankah kakak laki-laki ini ada di sini untuk menghibur dirinya sendiri? Charlie tersenyum dan berkata, saya tahu, saya melihat harganya, Anda hanya mengatakan Anda menjualnya atau tidak. Jual, jual, tentu saja, gadis kecil itu berkata dengan gembira, kalau begitu tolong. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan pihak lain, Charlie menggesek kartunya, membayar, dan mengambil mobil sekaligus. Ketika 2,6 juta BMW 760 keluar, orang-orang di toko Audi tampak bodoh. Charlie mengemudikan BMW 760 langsung ke pintu masuk toko Audi, lalu membuka bagasi dan memasukkan sepeda listriknya, lalu dia melaju jauh. Pemandu belanja yang memandang rendah Charlie tertegun. Manajer Wipe di sebelahnya berkata dengan wajah dingin, pergi ke bagian SDM dan kumpulkan iuran Anda dipecat. Pengelola. Gulungan. Karyawan di toko Audi lainnya juga ketakutan konyol. Sial, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang mengendarai sepeda listrik itu begitu sombong, dengan mobil lebih dari 2,6 juta, dan dia akan membelinya. Pemandu belanja yang membenci Charlie bahkan lebih menyesal. Tidak hanya dia kehilangan pelanggan utama, kehilangan puluhan ribu komisi, tetapi juga kehilangan pekerjaannya. Jika dia tahu seperti ini, dia tidak akan memandang rendah orang lain. Di sini, ketika Charlie mengendarai BMW 760 keluar, dia merasa sedikit impulsif sekarang. Dia tidak merasa kasihan dengan uangnya, tetapi mobil itu terlalu mahal. Bagaimana dia bisa menjelaskannya pada Claire? 2.600.000, tidak bisa jatuh dari langit. Bab 50. Setelah memikirkannya, sebuah ide bagus tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, dia pergi ke bengkel mobil pinggir jalan dan menghabiskan waktu 20 untuk meminta bosnya mengganti logo BMW 760 dengan BMW 520. BMW seri 5 terlihat sangat mirip dengan seri 7. Perbedaan utamanya adalah internal. Sulit bagi kebanyakan orang untuk membedakannya dari luar, terutama dari label ekornya. 520 adalah yang terendah di seri 5, dengan kekuatan dan kontrol rata-rata, dan rata-rata di semua aspek. Seri 760 adalah yang tertinggi di seri 7, dengan tenaga yang sangat kuat, kontrol yang sangat kuat, dan kuat di semua aspek. Charlie mengendarai 760 dengan tanda 520 dan berpikir sendiri bahwa Claire tidak tahu banyak tentang mobil dan tidak mempelajari mobil itu. Dia mengatakan padanya bahwa itu adalah BMW 520, dan dia mungkin tidak bisa mengenalinya. Pemilik bengkel mobil menamparkan bibirnya, dan berkata dalam hati, orang ini terlihat sangat jujur, tetapi dia tidak menyangka memiliki hati seperti itu, dan dengan sengaja mengubah pencocokan teratas 760 menjadi 520, dia pasti memikirkan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Setelah membeli mobil, Charlie mengira restoran Stephen White buka siang hari ini, dan dia harus menyiapkan hadiah untuknya. Berpikir bahwa Stephen adalah satu-satunya teman sekelas yang memperlakukannya dengan baik selama kuliah, dia langsung pergi ke toko konsinyasi besar seni dan sastra dan membeli lukisan awal pelukis dinasti Qing, Huang Sen seharga 200,000. Huang Sen tidak terlalu terkenal, jadi kebanyakan orang tidak bisa mengenali lukisannya. Alasan membeli lukisan kuno itu adalah, di satu sisi, dia merasa harus memberi Stephen hadiah yang berbobot, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin memberitahu orang lain betapa berharganya lukisan itu. Dia berpikir, jika seseorang bertanya tentang itu, dia hanya akan tertipu dengan mengatakan bahwa jumlahnya beberapa ribu. Hampir tengah hari setelah membeli lukisan itu, Charlie menelepon istrinya Claire dan mengatakan padanya bahwa dia akan menjemputnya dari Emgrand Group bersama dengan Elsa.
Seperti yang Anda lihat, Claire menemukan bahwa Charlie benar-benar mengendarai BMW seri 5. Dia menatap Charlie dengan tercengang, dan bertanya dengan heran, dari mana mobil ini berasal. Charlie tersenyum dan berkata, aku membelikannya untukmu. Kamu membelinya. Claire bahkan lebih terkejut lagi, dari mana Anda mendapatkan uangnya? Uang pribadi. Charlie berkata, lihat, saya telah berada di keluarga Wilson begitu lama, dan saya tidak menghabiskan 1 sen pun ketika saya menikah. Tahun-tahun ini, saya makan di keluarga Wilson, tinggal di keluarga Wilson, dan menggunakan sumber daya keluarga Wilson. Apa yang aneh tentang menabung uang pribadi? Claire berkata, tapi kamu menabung dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Mengapa Anda membeli mobil mahal seperti itu? Biayanya 400,000. Charlie tersenyum dan berkata, kamu adalah istriku. Jika saya tidak menggunakan uang pribadi saya untuk Anda, untuk siapa saya harus menggunakannya? Selain itu, Anda sekarang adalah direktur tanpa mobil. Semua orang akan menertawakanmu. Kali ini, Elsa juga berkata, Claire, kamu benar-benar membutuhkan mobil bisnis, mobil ini sangat cocok untukmu, Charlie memilikimu di dalam hatinya, kamu harusnya bahagia. Claire mengangguk dan berkata sangat terharu, Charlie, terima kasih. Charlie menjabat tangannya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu sopan dengan suamimu? Setelah berbicara, dia menyapa keduanya dan berkata, ayo langsung ke Hotel Stephen. Claire buru-buru bertanya, apakah kamu membelikannya hadiah? Saya membelinya. Charlie berkata, aku membelikannya lukisan. Lukisan. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, jenis lukisan apa? Charlie berkata, ini jenis lukisan kuno yang dijual di Antique Street. Menurut saya lukisan itu adalah buah delima, yang berarti lebih banyak uang, lebih banyak kekayaan, dan lebih banyak kekayaan. Cukup bagus, jadi saya membelinya. Claire bertanya, kamu membelinya seharga berapa? Beberapa ribu. Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu mungkin telah ditipu. Anda tidak dapat membeli lukisan kuno asli dengan harga beberapa ribu. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak masalah, yang terpenting adalah jenis hati, kesopanan kurang kasih sayang. Claire mengangguk setuju, dan berkata, kamu benar. Yang utama adalah cinta. Ayo langsung ke hotel sekarang.